speaking. Public speaking. Di belakangnya tulisannya apa, how to be a good public speaker gitu. Jadi bagaimana caranya menjadi public speaker yang top lah gitu ya. Barangkali teman-teman yang belum tahu nih, Mbak Meda di PPS Jawa Tengah ini pasangannya biasanya sama Gus Melon. Nah, kalau jadi MC dan itu sudah mendunia gitu ya. Mendunia di dunia Zoom. Apa kita berbahagia sekali ya siang ini Pak Didi kita bisa mendengarkan barangkali pengalaman gitu ya, bagaimana cara menjadi public speaker yang baik. Itu saya sendiri barangkali sampai saat ini masih terus belajar ya, kan terus terang saya juga bukan seorang great public speaker, itu bukan. Public speaker saya karena saya dipaksa oleh kondisi dan tugas, jadi saya mau harus menjadi public speaker. Nah, Bapak Ibu semua, terima kasih pada Pak Ikaedi Arwan ini selaku champion dari PPS Kalsel itu yang menginisiasi untuk mengadakan kegiatan ini ya, dan teman-teman semua pada mendukung ya. Terima kasih sekali lagi juga buat Mbak Meda atas perkenannya mau memberikan berbagi ilmu ya, mudah-mudahan bukan mudah-mudahan lagi sih, tapi ini memang bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, mudah-mudahan amal kebaikan Mbak Meda akan diterima ya, sebagai jariah ilmu, karena katanya ada 3 perkara yang nanti kalau sudah meninggal pahalanya mengalir terus, termasuk adalah ilmu yang bermanfaat yang dibagikan kepada orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Selamat mengikuti ini webinar ini karena ini hari Jumat, tadi saya bilang kita barangkali tidak terlalu lama berbasa-basi. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari kegiatan pada pagi ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Mahmud untuk pengantar webinar kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai webinar kita, mungkin ada sedikit aturan main yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa nanti kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Meda. Nah, kemudian nanti ada sesi tanya jawab dengan moderator, pendalaman materi yang disampaikan Mbak Meda, dan terakhir nanti adalah mungkin yang paling tunggu-tunggu oleh semua peserta, diskusi langsung dengan Mbak Meda. Nah, silakan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaannya, nanti akan kita tunjuk nanti siapa yang silakan mengajukan raise hand kalau ada yang ingin bertanya nantinya. Oke, jadi mungkin semua orang peserta pada hari ini mungkin mempunyai harapan ingin lancar berbicara di depan orang banyak. Tapi kenyataannya mungkin sebagian kita atau mungkin saya sendiri ya, itu kadang-kadang suka grogi gitu. Terus tiba-tiba ngeblank atau gup, atau bisa jadi yang mungkin masih malu-malu gitu untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, pertanyaannya, faktor apa sih yang membuat kita itu takut berbicara dengan orang banyak? Kemudian apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa tampil percaya diri saat berbicara di depan orang banyak? Nah, pada webinar pagi ini, hal itu semua akan dibahas oleh narasumber kita, Mbak Meda Wardani, yang alhamdulillah sudah bergabung pada Zoom meeting kita pagi ini. Mbak Meda ini adalah seorang praktisi, MC, dan host, dan kalau tidak salah sekarang sudah juga memiliki lembaga Mbak Meda ya. Nah, itu bisa lihat di profil beliau itu, Akademeda Public Speaking. Nah, jadi tidak salah kita mengundang Mbak Meda pada hari ini. Nanti beliau akan menyampaikan bagaimana tips-trik berbicara depan orang banyak.
Nah mungkin tadi sudah disinggung Pak Edi Mahmud, Mbak Meda ini selain sebagai host MC, kerjaan sampingannya adalah PNS BPS. Aku balik ke Mbak Meda ya? Ya. Artinya dia juga BPS, dulu pernah bertugas di Kawasan Selatan cukup lama. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, mari kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Mbak Meda Wardani. Tapi sebelumnya ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat profil dari Mbak Meda. Jadi kalau pengalaman sebagai MC tidak dilakukan lagi, sudah cukup banyak, baik di berbagai kegiatan yang sifatnya resmi maupun acara kantor gitu ya. Kemudian beliau juga mempunyai owner sebagai Akademida Public Speaking di Semarang. Pendidikan formal terakhir adalah mahasiswa sains di Undip di Penegoro, Semarang. Nah, kalau non formalnya banyak kegiatan banyak training yang diikuti oleh Mbak Meda ini yang diselenggarakan oleh topik-topik terkenal gitu kayak Becky Tomewu, Erin Peringkuan, Charles Bonar, Hilbam Duma dan sebagainya. Juga Mbak Meda memiliki beberapa TOT mengenai public speaking. Itu sedikit gambaran pengalaman dan latar belakang Mbak Meda. Sekarang waktu dan ruang silakan untuk Mbak Meda menyampaikan paparannya. Silakan mungkin sekitar 20-30 menit Mbak Meda. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Jadi ketemu sama teman-teman di Banjar nih, jadi kepengen bepandir pakai bahasa Banjar ulun lah. Siap. Mantap, medok Banjarnya medok. Banjarnya medok lah, kata Papa, dicobain lagi. Aduh, bingung. Agak-agak lupa. Agak bertemuan lagi sama orang Banjar, jadi pengen bepandir pulang bahasa Banjar lagi. Nah, kambang mawar ada di taman. Harum wanginya mau olah nyaman. Senang banar diundang ke Kalimantan Selatan. Bertamu pulang lawan pian sabarataan. Sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya pagi hari ini Meda bisa gabung di tengah-tengah keluarga besar BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Rasanya kayak balik lagi ke Kalsel ini Pak, kalau saya boleh bilang. Jadi kalau nggak dalam kondisi pandemi kayak gini, mungkin Meda nggak bisa ketemu sama teman-teman di Kalsel lagi kayak sekarang gitu lah. Tapi ternyata ada hikmah di balik pandemi COVID, bisa bersua dengan kawan-kawan lagi, Bapak Ibu di BPS Provinsi Kalimantan Selatan meskipun lewat virtual meeting. Oke, yang terhormat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Edi Mahmud, SSIMP, kemudian Bapak dan Ibu Kepala Bagian dan juga Kepala Bidang di lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Ini kayaknya Kepala Bagian sama Kepala Bidangnya terakhir Meda di sana udah rombak semua. Udah berubah. Pak Riswanto dulu waktu Meda di sana masih di Kabupaten Banjar. Pak Edi di Banjarbaru ya Pak ya? Baru ya. Oke. Masih ingat saya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Fahri alhamdulillah masih ketemu lagi. Iya Bu Nurul sama Kak Dauli ya. Pak Dauli nih sekarang bukan Kak lagi, panggilnya Bapak. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah bisa ketemu. Ini merupakan suatu kehormatan tentunya buat Meda bisa dipercaya untuk hadir di tengah-tengah teman-teman semua pada pagi hari ini. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan, suatu penghormatan buat Meda pribadi bisa berbagi pengetahuan tentang public speaking. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu semua, mohon izin sebelum kita masuk ke materi, bolehkah Meda minta partisipasi Bapak dan Ibu di sini untuk mengaktifkan kameranya? Soalnya kayaknya biar Meda tuh nggak sendirian rasanya ya, walaupun walaupun kita tuh webinar gitu ya, Zoom meeting virtual, tapi
kalau ngomong sendirian tuh kayak krik-krik gitu, nggak ada temennya ngomong. Nah, mohon partisipasinya Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya sehingga Meda di sini juga bisa temu kangen nih sama teman-teman ada di sini semua ya kan. Ada Tita, halo Tita. Mbak Nia, ada Mbak Dia. Halo, ada Mas Taufik. Kak Agus Salim, apa kabar? Mbak Yuni, Bu Yuni. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ya, baik teman-teman, sebenarnya kalau ngomongin public speaking tuh kita bukan ngomongin sesuatu yang teknis kayak kita ngomongin statistik lah ya. Kalau ngomongin statistik tuh kayak yang udah pusing gitu kan. Angka-angka aja, tabel-tabel, grafik-grafik. Tapi kalau kita ngomongin public speaking, kita ngomong tentang sesuatu yang menyenangkan, tentang sesuatu hal yang membuat kita menjadi enjoy gitu. Saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini sudah mahir dalam melakukan public speaking, sudah menjadi public speaker yang handal. Hanya saja mungkin nanti di sini Meda akan sharing gimana sih caranya memberikan gimmick supaya presentasi kita itu menjadi lebih menarik. Nah, sebelum masuk ke bahan paparan, Meda pengen ngajak Bapak Ibu dan teman-teman di sini untuk main game sebentar. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan materi yang akan disampaikan. Games ini namanya mind mapping. Mohon partisipasinya Bapak dan Ibu, teman-teman semua mungkin bisa menjawab, bisa mengaktifkan audionya sehingga ada respon dari teman-teman. Boleh dong Meda dibantu, ada 5 benda aja di sekitar Bapak Ibu yang bisa disebutkan di sana. Meda akan tulis di sini, kita akan main mind mapping ini. HP, oke. Apa lagi? AC. Apa? AC. AC. Ada lagi? Charger laptop. Charger laptop. Aduh. Oke, apa lagi? Saya ada poci nih sama teh-tehnya. Tahu acinya ada nggak, Pak? Poci, teh. Ya, ini udah ada 5. Teman-teman sekarang coba silakan teman-teman pilih dari 5 kata ini, HP, AC, charger laptop, poci, dan teh. Satu kata mana yang akan dipilih? Teh. Oke, teh ya. Kita pilih teh. Oke, kita pilih teh. Sekarang kita buat lagi mapping tehnya ini. Apa hal yang berhubungan dengan teh? 5 kata yang berhubungan dengan teh. Silakan. Manis. Oke, apa lagi? Minuman. Coklat. Minuman. Apa coklat? Haus. Panas. Oke, panas. Apa lagi nih? Wangi. Wah, ini Mas Gitel, ini Pak Edi banget nih. Manis, minuman, haus, panas, wangi. Oke, dari kata manis, minuman, haus, panas, dan wangi, mana yang akan dipilih? Satu kata. Manis. Oke, manis. Yo, Manis aja. Oke, manis ya. Silakan pilih 5 kata lagi yang berhubungan dengan manis. Apa nih 5 kata yang berhubungan dengan manis? Ayo, apa? Ayo, apa nih? Mana yang gula? Enak lagi. Oke, enak. Apa lagi? Gula, enak. Yuk, ayo. Permen. Iya. Suaranya ibu-ibu kok kayaknya belum ada ya. Mana nih suaranya ibu-ibunya? Diang, mana nih Diang? Apa nih lagi? Meda. Kok bisa Meda sih? Iya. Kan Meda manis. Meda manis itu ya. Aduh, ini harusnya pelanggaran nih ya, nggak boleh ada kata Meda. Ayo, apa lagi nih? Satu lagi. Penyakit. Oke, penyakit. Yuk, kita buat mapping satu lagi. Dari 5 kata ini, kata mana yang akan dipilih? Gula, enak, permen, jangan Meda ya. Meda dan penyakit, apa nih? Gula, oke, gula. Yuk, satu lagi kita bikin 5 kata lagi yang dipilih.
Merah. Merah. Tebu. Ya. Tebu. Putih. Oke. Ya. Putih. Putih. Apalagi? Pasir. Pasir. Ya. Satu lagi? Semut. Semut. Oke. Oke ya. Dari 5 kata ini mana yang akan dipilih? Merah, tebu, putih, pasir, dan semut? Tebu. Tebu. Oke, tebu ya yang dipilih. Ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita sudah menemukan 4 kata. Teh, manis, gula, dan tebu. Ya. Kata yang dipilih di sini adalah teh, manis, gula, dan tebu. Dari 4 kata tersebut, sekarang silakan buat kalimat. Harus teh, manis, gula, dan tebu. Buat kalimat dengan susunan yang sama, susunan yang seperti ini. Pertama teh, kedua manis, ketiga gula, dan keempat merah. Boleh lebih dari 1 kalimat. Udah kasih waktu 30 detik ya. Silakan nanti Bapak Ibu coba untuk merangkai kalimat dari kata teh, manis, gula, dan tebu. Teh, manis, gula, dan tebu. Pagi-pagi saya minum teh manis Eh, pakai gula iya. yang berasal dari tebu. Wih, luar biasa. Tita ya, Tita. Ini siapa tadi, suara siapa? Sebutin nama dulu dong. Sukma, Sukma. Oh, Mbak Sukma, ya ampun. Mbak Iin, Mbak Iin. Oke, luar biasa. Itu senggol-senggolan sama Mas Edi nggak ya? Enggak dong. Oke. Oke, satu lagi. Teh, manis, gula, dan tebu. Ada yang coba lagi? Ayo. Teh hangat Iya, teh hangat. yang nyaman Yang nyaman. bila manis Bila manis. dari gula tebu. Dari gula tebu. Banyakkan Oke. bawang. Jangan bawang. Oke, ya luar biasa ternyata. Saya suka teh manis menggunakan gula tebu. Gula merah. Ini Tita ya ada di chat. Saya suka teh manis menggunakan gula tebu. Luar biasa sekali teman-teman. Ya boleh dong tepuk tangan di virtual, boleh kan ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Itu adalah mind mapping. Jadi apa sih sebenarnya Meda ngajak teman-teman Bapak Ibu di sini untuk main mapping, nah, agak belibet ya. Jadi mind mapping ini sebenarnya salah satu cara supaya kita bisa berbicara secara runtun. Ini adalah salah satu teknik supaya kita bisa menyusun nih. Kira-kira kita tuh mau ngomongnya apa ya? Nah, dengan membuat mind mapping itu kita bisa berbicara dengan runtun. Tadi di awal ada teh, kemudian manis, gula, dan tebu. Harus membuat kalimat sesuai dengan kata yang sudah disusun. Kemudian selain itu adalah kita juga bisa memperbanyak kosakata dari bermain mind mapping. Coba dengan tadi dipakai mind mapping kan langsung berpikir spontan nih. Oh iya, manis berarti gula tebu gitu. Nah, itu memperkaya kosakata kita. Karena buat seorang pembicara, kosakata itu sangat dibutuhkan. Semakin banyak kosakata yang dikuasai oleh seorang pembicara, seorang public speaker, itu dia akan menjadi semakin banyak hal-hal yang bisa disampaikan ke audiens kita. Wawasannya jadi semakin luas. Karena seorang pembicara itu mau nggak mau harus dalam tanda kutip terlihat smart gitu ya. Karena kan audiens kita tentunya menunggu-nunggu nih kira-kira apa sih yang bakalan diomongin oleh pembicara kita ini gitu. Nah, selain itu menggunakan mind mapping ini juga melatih kita untuk berbicara secara spontan. Nah, karena banyak hal ya dalam public speaking itu kita dibutuhkan kemampuan untuk berpikir cepat dan spontan. Kadang ada hal-hal yang tidak kita duga di tengah-tengah kita berbicara, itu kita dituntut untuk improvisasi. Apa ini? Kok ada suaranya ya? Mohon maaf, apa ini? Kok ada suara? Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu, tadi kaitannya dengan mind mapping. Jadi mind mapping itu kaitannya dengan public speaking adalah karena di dalam public speaking itu kita dituntut untuk bisa berbicara secara runut, secara terencana dengan tujuan tertentu dan mengandung makna.
dan mengandung sebuah makna gitu. Sebenarnya apa sih bedanya komunikasi biasa dengan public speaking? Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita mau sharing nih, ngomong-ngobrol biasa itu juga bagian dari public speaking loh. Kita ngobrol dengan teman, ngobrol dengan saudara, ngobrol dengan keluarga, itu adalah public speaking. Hanya saja kadangkala ketika kita ngobrol dengan orang-orang terdekat kita yang kita sudah merasa nyaman, kemudian kita ngomongnya itu nggak karu-karuan gitu. Nggak pakai alur, kita ngomongnya udah habis ngomong tujuan, terus balik lagi ke belakang. Jadi bolak-balik. Walaupun tujuannya tetap tercapai, tapi yang kita sampaikan itu tidak runut. Nah, pada public speaking ini kita belajar untuk menata bagaimana sih kita bicara mulai dari tujuannya. Kita berbicara dari tujuannya, kemudian apa sih, kenapa kok kita ngomongin tentang hal tersebut. Nah, kalau udah tahu kenapa ngomongin hal tersebut, terus seberapa penting sih hal itu, kenapa harus diomongin. Nah, kalau sudah, gimana caranya mengatasi permasalahan yang ada di depan itu. Nah, itu harus terstruktur. Cuman yang harus kita pahami juga bahwa di dalam public speaking kita sebenarnya juga harus mengutip atau apa ya, agak ada kesamaan dengan ketika kita berbicara dengan keluarga, teman, saudara yang sudah dekat dengan kita. Sebenarnya itu penting juga karena seorang public speaker yang menarik, yang mudah diterima oleh audiens kita adalah ketika seorang public speaker itu mampu membuat nyaman audiens kita. Artinya apa? Kalau ngobrol sedang paparan dengan audiens itu seolah-olah kita ya kayak ngobrol sama teman deket gitu. Jadi keluar spontanitas, keluar obrolan yang menyenangkan. Kayak ibaratnya kita ngobrol sambil makan pisang goreng, kayak gitu, sambil ngopi teh poci, makan tahu aci, kayak gitu. Jadi audiens kita juga dibuat merasa nyaman terlebih dahulu. Nah, untuk menjadi seorang public speaker yang diterima dan tujuannya tercapai, maka ada 3 tahapan yang harus disiapkan oleh seorang public speaker. Yaitu di sini ada tahap persiapan. Ya, jadi seorang public speaker itu juga harus melakukan persiapan. Selain persiapan, nanti bagaimana sih cara penyampaiannya? Ini juga harus oleh seorang public speaker. Dan yang ketiga, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, tetaplah terus mengevaluasi diri. Karena dengan evaluasi, kita bisa tahu kekurangan kita apa, bisa tahu ada hal apa sih yang sudah baik di kita, yang masih bisa kita tingkatkan. Nah, dengan begitu, nantinya ke depan, apa yang kita lakukan saat ini bisa menjadi lebih baik. Begitu. Nah, untuk tahap persiapan. Yang pertama tahap persiapan. Apa aja yang perlu kita lakukan pada tahap persiapan? Di tahap persiapan ini, yang pertama, kita diminta untuk menentukan tujuan. Kita harus tahu dulu nih, tujuan kita ngomong apa. Target kita tuh apa sih kita mau ngomong. Jangan sampai kita bicara, tapi kita nggak ngerti tujuan akhirnya itu apa, finalnya apa. Sehingga yang kita omongin tuh nggak jelas runtutannya apa. Nah, tujuan ini bisa berupa kita hanya mau mendeliverkan permasalahan, mau mendeliverkan materi sehingga audiens kita paham. Bisa juga kita menghendaki audiens kita mau mengikuti apa yang kita sampaikan, ada pengaruh kepada audiens kita. Bisa juga kita menyampaikan sebuah materi tujuannya supaya audiens kita bisa meng-ATM apa yang kita sampaikan. Nah, tujuan-tujuan ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana sih caranya kita menyampaikan sebuah materi kepada audiens. Nah, untuk itu, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita harus mengenali audiens kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan presentasi. Sebelum kita berbicara di depan umum, kita harus tahu audiens kita dulu. Untuk apa? Untuk menyesuaikan hal yang dibutuhkan oleh audiens. Jadi kita jangan egois nih ya sebagai seorang public speaker mentang-mentang aku nih narasumber gitu kan, mentang-mentang narasumber jadi terus ya udah yang penting aku ngomong aja apa yang mau aku omongin yang penting aku sampaikan gitu. Tanpa mengetahui kebutuhan dari audiens kita. Justru yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan audiens kita yang bisa dipenuhi oleh seorang narasumber. Kita harus memenuhi kebutuhan audiens kita. Untuk itu kita harus mengenali audiens. Contohnya apa? Misalnya audiens kita itu adalah anak-anak. Berarti bahasa yang kita gunakan juga harus menyesuaikan dengan umur anak-anak.
Jangan sampai kita ngomong kepada audiens, ngomongnya sama anak-anak, tapi ngomongnya pakai bahasa statistik yang susah gitu. Misalnya kita lagi ngajarin matematik gitu ya, anak-anak kita harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh anak kecil. Terus misalnya audiensnya itu tidak bisa berbahasa Indonesia, misalnya di Barabai dulu ya, waktu di HSC di Barabai itu di sana orang sabarataan bepandernya pakai bahasa Banjar gitu kan. Nah, audiensnya nih, nah pembicaranya nih kada kawa bepander pakai bahasa Banjar. Akhirnya bepander pakai bahasa Indonesia. Nah, yang ada audiensnya menganga barataan kada paham ini orang bepander apakah kayak gitu kan. Gitu. Nah, itu fungsinya kita mengenali audiens. Jadi supaya audiens itu apa? Audiens itu sudah merasa nyaman dengan pembicara. Nah, karena gimana pun ya performance seorang presenter itu akan mempengaruhi bagaimana suasana di dalam sebuah acara. Kalau misalnya presenternya udah nggak nyenengin dulu nih ya, masuk ke ruangan, udah bikin bosen atau bikin tegang, yang ada audiensnya nggak akan nyaman. Dia merasa, ini orang mau ngomong apa ya? Kayaknya kok malesin banget, udah gitu tegang banget gitu. Yang ada, materi yang kita sampaikan bisa jadi tidak bisa tersampaikan kepada audiens kita. Untuk itu kita harus mengenali audiens kita supaya apa? Supaya kita bisa grab attention terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Kita harus bisa menarik perhatian audiens sehingga audiens kita ada interest. Mungkin kita sering lah ya mengalami, saya juga sering mengalami pada saat lagi paparan nggak berapa lama, mungkin 2 menit pertama audiens masih dengerin. Nunggu 3-4 menit terakhir, kemudian udah main handphone. Udah ngobrol sama sebelahnya. Gitu gak sih? Ada kejadian seperti itu. Nah, itu gunanya kita harus bisa grab attention dengan audiens kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kita harus menguasai materi yang kita sampaikan. Bagaimanapun juga audiens kita tentunya menunggu-nunggu, ada apa sih? Apa sih yang mau disampaikan? Jadi kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada audiens kita. Kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Persiapkan itu dengan baik, karena tanpa penguasaan materi sebagus apapun cara kita menyampaikan ke audiens, itu akhirnya jadi kosong. Audiens mungkin akan ngelihat, wah, ininya pembicaranya bagus banget nih, rame, seru nih. Tapi pas keluar ditanya, tadi ngomongin apa ya? Waduh, nggak tahu. Aku cuma tahu tadi pembicaranya tuh lucu banget gitu. Rame banget, seru banget. Tapi ngomongin apa? Wah, lupa aku terpesona itu kayak gitu. Ya, jadi tetap penguasaan materi harus dikuasai pada saat kita menyampaikan sebuah presentasi. Kemudian persiapan mental. Nah, persiapan mental ini juga tidak kalah pentingnya. Tadi Pak Edi Herman juga sudah menyampaikan, kadang tuh kalau mau nyampein materi padahal udah bisa nih, udah menguasai materi, tapi pas mau paparan, yang ada grogi, deg-degan, ngeblank, aduh batuk-batuk terus, haus terus misalnya kayak gitu kan. Terus deg-degan, keringat dingin gitu. Nah, itu fungsinya di sana kita harus mempersiapkan mental kita. Apa hal-hal yang perlu kita siapkan sehingga nantinya pada saat kita paparan itu kita udah nggak lagi. Ya, jadi untuk mengatasi grogi tadi, salah satunya ya tadi, yang pertama adalah kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, latihan. Kita harus latihan. Latihan itu juga persiapan mental. Ketika kita sudah berlatih, atau paling tidak membaca materi lagi berulang-ulang, kayak dermimil sendiri, kayak gitu ya. Nah, itu juga merupakan gladi resik sebelum kita benar-benar on stage. Kemudian datang lebih awal. Datang lebih awal ini juga persiapan mental. Coba, kalau pembicaranya tuh datangnya telat, gitu ya. Ini mau ngomong jam 10 kurang 5 menit baru nyampe sana. Udah sampai sana udah ngos-ngosan. Aduh, flash disk mana, flash disk materi. Mic-nya mati gitu ya. Akhirnya apa? Udah kitanya keburu-buru, kitanya juga grogi, kitanya perasaannya nggak nyaman, akhirnya blank, materi hilang semua gitu. Terus jangan lupa lakukan relaksasi. Ya biasanya beda kalau misalnya mau paparan atau mau nge-MC atau mau apalah ya yang berhubungan dengan audiens yang mana harus menghadapi banyak orang, lakukan relaksasi.
Relaksasi ini bisa kembali ke masing-masing orang bagaimana caranya yang paling nyaman. Bisa dengan menarik nafas panjang. Ada juga bisa ada yang nguap. Gitu ya. Nguap itu juga relaksasi sebenarnya. Atau mungkin mengubah gerakan. Misalnya tadinya duduk terus berdiri, jalan-jalan dulu, orientasi panggung, nyoba tempat, nyoba mic. Itu juga merupakan salah satu cara relaksasi. Terus yang sering dilakukan adalah visualisasi. Visualisasi ini adalah kita membayangkan terlebih dahulu kira-kira kondisi pada saat kita sedang melakukan presentasi, sedang paparan ini kayak gimana ya. Biasanya udah bayangin dulu dan men-setting, mengajak pikiran kita untuk berpikir bahwa apa yang akan kita lakukan itu akan berhasil. Apa yang akan kita lakukan ini akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu tanamkan terus-menerus di dalam pikiran kita. Dengan seperti itu, pikiran kita akan bersahabat. Karena apa yang ada di badan kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, itu ternyata menjadi satu. Kalau pikiran kita sudah dapat dikuasai, maka ada perubahan fisik, mungkin deg-degannya bisa berkurang, kita menjadi lebih tenang, yang mana itu akan mempengaruhi performance kita ketika membawakan sebuah presentasi. Nah, itu adalah persiapan mental. Kemudian persiapan fisik. Persiapan fisik nih. Biasanya kadang kalau kita mau paparan, justru malamnya itu begadang. bikin bahan paparan gitu kan. Belum selesai sebelum waktunya. Akhirnya malamnya tuh nggak tidur gitu. Nggak tidur. Akhirnya terus pas ketika lagi mau paparan, ngantuk, capek, lemes lah, dan lain-lain. Itu juga akan mempengaruhi perform seseorang ketika melakukan sebuah presentasi. Nah, ini persiapan fisik juga perlu. Terus kemudian persiapan fisik juga bisa kaitannya dengan dress code gitu ya, dengan penampilan kita. Mungkin yang suka lebih pede kalau pakai parfum misalnya ya, itu juga bisa dilakukan ya. Sehingga hal-hal ini akan mempengaruhi bagaimana ke tahap berikutnya, yaitu di tahap penyampaian materi. Nah, menurut teman-teman nih di sini, menurut Bapak Ibu di sini, dalam sebuah paparan, dalam sebuah presentasi, dalam sebuah interaksi antara presenter atau komunikator dan juga komunikan atau audiens, lebih penting yang mana ini? Mana yang akan lebih kita pentingkan? Komunikator atau komunikan sebagai audiens? Boleh dibantu responnya? Komunikan. Ya, komunikan. Komunikan ini adalah audiens. Ini tadi ada hubungannya dengan yang Meda sampaikan sebelumnya. Komunikan adalah audiens kita. Jadi yang harus kita pentingkan adalah bagaimana caranya kita bisa mendeliverikan materi yang kita sampaikan kepada audiens, komunikan. Targetnya adalah komunikan atau audiens kita itu memahami apa yang kita sampaikan sehingga tujuan penyampaian materi kita itu sampai diterima oleh audiens kita gitu. Karena dalam tahap penyampaian materi ini ada yang namanya komunikator, ada yang namanya komunikan, dan ada message. Message itu adalah pesan yang harusnya bisa diterima oleh komunikan. Kalau pesan yang kita sampaikan, kita deliverikan kepada audiens kita tidak diterima oleh audiens, maka bisa dianggap apa yang kita sampaikan itu menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip bisa dibilang gagal gitu. Nah, lebih baik lagi kalau misalnya audiens kita itu memberikan feedback. Nah, artinya apa? Artinya audiens kita tuh, oh oke, dia nyambung nih dengan apa yang kita sampaikan. Oh, ada yang nanya, oh ada yang merespon gitu. Untuk itu makanya penting banget ketika audiens itu respon kepada komunikator, sehingga komunikator juga mengerti, memahami bahwa oh oke, apa yang saya sampaikan belum diterima oleh audiens. Oh, apa yang saya sampaikan udah bisa kok ini dipahami, audiens kayaknya sudah memahami apa yang kami sampaikan gitu. Nah, itu yang tahap penyampaian. Selanjutnya, dalam tahap penyampaian ini ada yang namanya konten dan delivery. Nah, menurut teman-teman lagi nih, pentingan mana konten sama delivery? Pentingan isi atau penting bagaimana cara kita menyampaikan ke audiens kita? Dua-duanya penting sih, Mbak. Dua-duanya penting. Kalau disuruh milih yang mana yang harus tetap dipilih, satu aja. Yang namanya yang paling penting berarti harus satu dong. Konten. Delivery.
konten. Berapa banyak yang konten, berapa banyak yang delivery nih? Berapa banyak ya? Pak Edi delivery. Oke, Pak Edi delivery. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita diminta untuk memilih konten atau delivery, maka yang harus kita utamakan adalah konten. Konten terlebih dahulu. Kenapa konten? Tadi Meda udah cerita di depan bahwa ketika kita mengemas sebuah materi dengan sebagus mungkin, ya dengan semenarik mungkin, rame banget, audiensnya tepuk tangan semua, audiensnya seneng gitu ya. Tapi ketika materi yang kita sampaikan itu ternyata tidak sampai ke audiens, maka yang ada, yang terkenang di dalam pikiran audiens kita itu hanya gebiar-gebiar acaranya saja. Sementara pesan atau tujuan dari apa yang mau akan kita sampaikan itu tidak diterima oleh audiens kita. Padahal tujuan public speaking itu apa? Tujuan public speaking adalah kita menyampaikan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Gitu. Jadi kalau bisa memang harusnya konten dan delivery itu saling melengkapi sehingga apa yang kita sampaikan selain menarik tetapi isinya juga berbobot gitu. Tapi kalaupun misalnya disuruh milih ya, jelek-jeleknya, buruk-buruknya, kita tetap harus memegang di kontennya terlebih dahulu. Isinya harus kita siapin dulu. Yang harus benar-benar kita persiapkan adalah isi. Setelah itu baru kita kemas bagaimana isinya supaya itu menarik gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita belanja di supermarket nih ya. Wah, ini kemasannya tuh bagus banget gitu loh. Jadi ketika mau milih yang satu kemasannya jelek, yang satu kemasannya bagus. Ah, aku pilih yang bagus aja, ini aja yang bagus. Padahal pas ketika di rumah dimakan, nggak enak gitu. Ya ada apa? Konsumen kita nggak akan balik lagi, tidak akan mengulang lagi gitu. Sehingga hal tersebut juga perlu menjadi salah satu hal yang harus kita persiapkan ketika akan menyampaikan sebuah materi. Nah, kita akan masuk ke konten dan ke delivery supaya keduanya bisa saling melengkapi. Yang pertama konten. Nah, konten ini di sini ada 3 hal yang harus dipersiapkan di dalam sebuah konten. Yang pertama adalah opening, kemudian yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah bagaimana sih caranya kita closing. Gitu. Nah, untuk opening, kita bisa melakukan teknik opening yang berbeda dari yang biasanya dilakukan. Mungkin biasanya kita kalau misalnya mau paparan gitu kan, masuk ke ruangan gitu langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami akan menyampaikan materi terkait dengan demografi misalnya gitu ya. Pak, sampaikan bla 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 gitu. Nah, audiensnya ya udah siap aja, audiensnya siap aja dengerin. Oh ya. Oke. 5 menit pertama masih dengerin. Nah, setelah itu udah bosen, mereka main-main sendiri. Nah, bagaimana tekniknya supaya audiens kita tertarik dengan apa yang kita sampaikan? Yang pertama harus kita lakukan adalah tarik perhatian audiens terlebih dahulu. Ya, ketika masuk ke dalam sebuah ruangan, lakukan scan and smile. Ini sayangnya kita nggak bisa ini ya, maksudnya nggak langsung tatap muka, tapi boleh deh dicoba kalau yang ini. Scan dan smile. Scan and smile itu adalah kita masuk ke dalam ruangan, itu tidak langsung melakukan paparan, tapi berdiri dulu sejenak, kemudian tenangkan diri, jangan langsung ngomong paparan. Kemudian kita scan semua audiens kita. Scan itu adalah melihat ke semua arah audiens. Audiens kita semuanya kita lihatin dulu. Tapi jangan melotot ya. Gitu ya, kayak gitu takut. Tapi kita dengan smile, dengan senyum. Diajak senyum, nggak usah lama-lama. Yang penting setengah menit, nggak usah lama-lama deh ya. Sebentar lah, yang penting semuanya terlihat. Nah, setelah dilihat tersenyum gitu ya, kan suasana udah mulai nyaman tuh, audiens kita juga bakalan, oh oke, ini pembicaranya enak deh buat diajak ngobrol. Oke, ini pembicaranya kayaknya menarik nih gitu. Nah, setelah itu baru deh kita masuk ke grab attention. Bisa tadi kayak Meda tadi awal masuk kan dengan pantun gitu. Begitu masuk tidak harus langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak langsung seperti itu juga boleh, misalnya dengan pantun. Bapak Ibu apa kabar nih?
kita ajak interaksi terlebih dahulu audiens kita. Kembang mawar ada di taman, misalnya gitu ya. Nah, pantun dulu, setelah itu baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan begitu audiens kita yang tadinya mungkin tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan menjadi, ini mau ngapain ya? Wah, menarik nih, aku pengen lihat dulu nih, gitu. Kemudian setelah itu, setelah kita bisa grab attention dari audiens kita baru masuk ke topik yang akan kita bicarakan. Ya, kita sampaikan. Misalnya, intro masuk ke pembicaraan itu bisa dengan kalimat tanya. Kalimat tanya. Sehingga audiens kita itu bakalan ngerasa penasaran, apa sih kira-kira yang bakal disampaikan oleh pembicara? Misalnya gini ya, pas masuk. Bapak dan Ibu, menurut Bapak Ibu nih, seberapa penting sih sebenarnya komunikasi buat kita semua? Ayo, ada yang mau jawab? Ada yang mau ngasih ide, saran? Oh, oke, gitu. Nah, kita sudah ada interaksi terlebih dahulu di depan. Setelah itu kita sampaikan. Iya, Bapak dan Ibu, memang ya saat ini komunikasi itu sangat penting buat kita. Walaupun di masa pandemi kayak gini, bukan berarti komunikasi menjadi terhenti. Justru malah kita harus meningkatkan apa yang namanya komunikasi. Karena apa? Karena sekarang tuh kita sudah harus dituntut dengan era digital. Ya, semuanya serba virtual. Untuk itu kita harus belajar nih bagaimana caranya kita mengkomunikasikan maksud dan tujuan kita agar bisa diterima oleh orang lain. Misalnya kayak gitu. Nah, itu manfaatnya kita sampaikan ke audiens kita. Terus jangan lupa untuk memberikan apresiasi ke audiens. Terima kasih Bapak Ibu. Senang sekali ya pada pagi hari ini, ya Allah sudah berkenan untuk meluangkan waktunya bersama Meda. Kita bakalan ngobrol nih tentang public speaking, luar biasa. Padahal di luar sana lagi hujan loh ya. Tapi kalau di rumah nggak hujan sih ya, nggak kehujanan. Iya, tapi iya walaupun suasana apapun lah yang ada di sekitar Bapak Ibu, tapi luar biasa Bapak Ibu bisa hadir di sini. Nanti yuk selama 1 jam ke depan kita akan membahas bagaimana sih teknik public speaking. Misalnya kayak gitu. Itu adalah memberikan apresiasi ke audiens. Terus kita juga menceritakan tentang hal apa sih yang menarik di kita. Misalnya, oh ya, selama ini Meda menjadi praktisi di public speaking, sudah sering sharing. Kami juga memiliki sebuah sekolah Akademi Public Speaking di Kota Semarang yang tidak hanya melayani private, tetapi juga grup, reguler, dan lain-lain. Nah, itu kita sampaikan kapasitas kita di sana sebagai pembicara. Sehingga audiens kita tuh bakalan gini, oh oke, pembicaranya ini memang kompeten deh. Gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian, sebutkan nama, topik, dan greeting. Nah, ini juga jangan lupa, perkenalkan. Iya, bersama saya Meda, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi seorang public speaker. Nah, ini adalah teknik opening ya. Jadi tidak langsung masuk ke materi yang akan kita sampaikan sehingga audiens itu bakalan ada sesuatu yang beda nih gitu. Kemudian selanjutnya setelah teknik opening ini adalah teknik untuk membuat isi ya. Untuk membuat isi ada beberapa cara. Yang pertama adalah 5W1H. 5W1H ini adalah what, why, where, when, who, dan how. Ya, ini sebenarnya sudah sering kita bahas juga kan ya, misalnya dalam teknik penulisan juga sama. Atau setidaknya kalau kita tidak bisa merangkum semua 5W1H, paling tidak what-nya apa, why-nya apa gitu ya. Apa sih, terus kenapa sih kok bahas itu, kepentingannya apa, urgensinya buat audiens itu apa, terus how-nya ini bagaimana, kalau ada permasalahan seperti itu, terus penyelesaiannya bagaimana. Setidaknya what, why, dan how-nya itu bisa tersampaikan ke audiens kita. Kemudian yang kedua ada teknik yang namanya problem solution. Nah, problem solution ini adalah kita mengangkat latar belakang masalahnya dulu. Latar belakang masalahnya apa, kemudian di belakang kita sampaikan. Dengan permasalahan komunikasi seperti ini, maka ke depan mungkin kita bisa nih ya mengatasi jarak waktu yang tidak bisa langsung bertemu dengan klien kita gitu dengan menggunakan virtual. Nah, teknik komunikasi dengan secara virtual kita akan berikan seperti ini bla 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 gitu. Nah, itu adalah penyelesaian. Kemudian timeline. Timeline ini adalah kronologi, ada urutan waktu. Kalau dulu tuh kejadiannya kayak gini loh. Nah, kalau sekarang tuh kondisinya seperti ini. Nah, gimana nih caranya kita akan menyelesaikan untuk kondisi yang akan datang gitu.
Gitu ya. Dulu BPS tuh masih seperti ya belum banyak apa inovasi gitu. Kalau sekarang sudah lebih banyak nih ya inovasi yang dilakukan oleh BPS. Wah, ke depan BPS akan lebih banyak lagi. Misalnya seperti itu. Nah, itu disampaikan bagaimana dulu, sekarang, dan akan datang. Sehingga di sana ada problem solution yang diterima oleh audiens kita. Dan yang terakhir adalah point to point. Nah, seperti teknik presentasi yang sedang dilakukan saat ini namanya point to point. Menyampaikan tentang apa aja sih hal-hal yang harus kita ketahui dalam public speaking gitu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu adalah point to point gitu. Nah, kemudian untuk closing. Untuk sebuah closing ya, closing ini nggak hanya cukup baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya seperti itu saja, tapi di sebuah closing kita juga butuh untuk menyampaikan paling tidak itu resume atau rangkuman dari poin-poin yang kita sampaikan di presentasi tadi. Resumenya apa sih? Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan di belakang. Kemudian kita juga bisa mengucapkan terima kasih atau apresiasi kepada audiens. Ya, bisa juga dengan lagu, dengan pantun, dengan puisi, atau mungkin dengan cerita, dengan ikrar, motivasi gitu. Itu untuk menutup sebuah acara. Baru di akhir kita sampaikan salam penutupnya. Nah, sehingga tidak hanya langsung tutup gitu aja, tapi ada closing statement lah, closing statement di akhir paparan kita gitu. Nah, itu adalah konten. Kemudian kita balik lagi ke sini, setelah konten tadi bagaimana sih caranya mengemas materi yang kita sampaikan ke audiens. Di sini ada 3 V ya. V yang pertama adalah visual. Visual adalah hal apa yang dilihat oleh audiens kita ya. Visual ini bisa berupa apa? Bisa berupa gestur tubuh. Ya, dari tadi Meda menggunakan 10 jari ini untuk mengekspresikan, untuk menginterpretasikan ya, untuk menggambarkan apa yang Meda sampaikan. Nah, ini adalah visual. Kemudian visual selain gestur, mimik wajah, smile, tersenyum, ya senyum, mengajak interaksi ke audiens kita, eye contact. Nah, eye contact ini perlu banget karena eye contact ini bisa mendekatkan antara pembicara dengan audiens kita. Jadi eye contact ini penting. Jadi kita bisa lihatin audiens kita satu persatu sebagai bentuk empati kita kepada audiens kita. Ini penting banget. Eye contact, terus penggunaan gestur tangan, gestur tubuh, kita bisa mendekati audiens kita, mengajak berinteraksi, itu adalah visual. Dress code yang kita gunakan menyesuaikan dengan acara, itu juga visual. Kemudian V yang kedua adalah verbal. Verbal adalah pilihan kata, diksi yang kita gunakan untuk menyampaikan sebuah materi. Ya, jadi yang penting apa yang kita sampaikan itu bahasanya harus mudah dipahami, pemilihan katanya efektif, sehingga tujuan yang mau kita capai ini tercapai gitu, bisa kita dapatkan. Tidak ngomong panjang lebar ke sana kemari, tapi iki sebenarnya orang tuh ngomong apalah, berpandang apalah, jar orang nih kesana kemari kada jelas nih orang ngomong, misalnya kayak gitu ya. Itu adalah verbal, pemilihan kata. Kemudian yang terakhir adalah vokal. Nah, vokal ini meliputi yang namanya artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan bicara. Nah, kalau mau ngomongin tentang artikulasi, kita itu harus berbicara dengan mimik yang sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya. A yang ngomong A, U yang ngomong U, E yang ngomong E, I yang ngomong I. Udah biarin aja, muka jelek nggak apa-apa, emang udah dari sononya jelek kan. Jadi kenapa kita harus benar-benar sesuai dengan bagaimana cara melafalkan sebuah vokal? Karena itu mempengaruhi kejelasan kita ketika berbicara. Kalau misalnya kita ngomongnya, ya pagi hari ini kita akan membahas tentang public speaking, ya gitu lah. Jadi gremeng, orang nggak jelas ini ngomong apa tuh, jane nggak kedengeran gitu loh. Nggak kedengeran dia ngomong apa, jadi pesannya itu tidak bisa tertangkap gitu. Itu vokal. Artikulasi. Kemudian intonasi. Nah, intonasi itu naik turunnya nada. Jadi kalau kita ngomong tuh nggak flat aja, tapi kan dari tadi beda ngomong, kadang-kadang ngomongnya pelan, kadang-kadang ngomongnya kenceng, kadang-kadang agak jeda sebentar,
terus direndahin suaranya, terus ditinggiin lagi. Nah, intonasi suara ini membuat audiens kita tuh jadi ngerasa betah untuk mendengarin apa yang kita sampaikan, karena nggak ngebosenin. Misalnya audiensnya lagi pada ngantuk, langsung, "Iya Bapak gimana ya? Tadi apa yang saya sampaikan apa ada yang mau ditanyain Pak?" Sambil bercanda misalnya kayak gitu. Jadinya audiensnya, kaget ini ngomong apa sih Ibu nih ya, kayak gitu. Ya itu adalah kita memainkan bagaimana intonasi naik turunnya nada, naik turunnya kita berbicara, gitu. Kemudian aksentuasi. Nah, aksentuasi ini adalah bagaimana kita memberikan penekanan pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Misalnya, kota. Saya tinggal di Semarang. Saya mulai bekerja di Badan Pusat Statistik, itu adalah tempat, pada tahun 2004. Nah, itu adalah penekanan. Penekanan pada kata-kata yang dianggap penting sehingga audiens kita itu lebih memperhatikan apa yang kita sampaikan. Karena kalau tidak ada penekanan, ngomongnya flat sama terus dari awal sampai akhir, audiens kita ya, oh ya udah nganggapnya biasa aja gitu. Nggak ada sesuatu yang dianggap pembeda gitu, yang mana itu memang harus menjadi perhatian oleh audiens kita. Kemudian jangan lupa jeda, ya jeda. Kadang kita ngomong kurang memperhatikan apa yang diterima oleh audiens kita gitu. Ini audiensnya paham apa enggak gitu kan. Nah, pembicaranya itu ya udah ngomong bla 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 udah dari awal sampai akhir nggak peduli deh itu si audiensnya ngapain gitu kan, ada yang main sendiri, ada yang ngobrol sendiri, ada yang ngapain, nggak diperhatikan gitu. Jadi harus ada jeda sehingga audiens kita itu mempunyai kesempatan untuk menerima terlebih dahulu apa yang kita sampaikan gitu. Mohon maaf Mbak Meda, mungkin 5 menit Ya. lagi Mbak ya. Oke, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah di tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi. Sebagai seorang pembicara tentunya kita tetap harus ya bisa selalu mengevaluasi diri sendiri gitu ya. Mintalah masukan dan perbaikan dari teman orang-orang di sekitar kita. Benahi terus-menerus dengan perbanyak berlatih gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa tips public speaking yang bisa kita coba bersama-sama. Ya, yang pertama adalah biasakan spontan ya, karena seorang public speaker itu sangat membutuhkan hal yang spontan. Materi. Nah, sesuaikan materi dengan kemampuan. Ya, jangan menyampaikan materi yang kira-kira memang kita tidak mampu untuk menyampaikan materi tersebut. Kemudian positive thinking. Nah, jangan berpikir bahwa aduh aku nggak bisa nih, aku non kada kawan kada mau itu kayak gitu. Padahal kalau kita sudah menyiapkan materi, mestinya kita harus membangun pikiran positif sehingga apa yang kita lakukan juga berbanding lurus dengan apa yang kita harapkan. Konsentrasi pada materi. Respon audiens secara proporsional. Nah, jadi ada proporsi-proporsi tertentu ya, jangan diturutin kalau audiensnya itu emang sengaja menyerang. Smiling face dan smiling voice. Ini perlu banget supaya audiens kita merasa nyaman dengan pembicara. Sikap tubuh santai. Santai tapi bukan berarti seenaknya ya. Artinya ketika seorang pembicaranya itu nyaman, audiens kita juga akan merasa nyaman ya. Bahasa tubuh seperlunya, menajamkan pandangan mata, ini terkait dengan eye contact tadi. Kemudian berpakaian sesuai ya, yang sesuai dan menarik, tidak berlebihan. Ya, kemudian mungkin kalau ada yang merasa bahwa kayaknya nggak mampu ya, kayaknya berat banget ya bebannya. Nah, itu kita harus bisa kembali ke pikiran positif tadi. Membalikan perasaan beban tadi menjadi sebuah semangat. Dan yakin nih diri kita sendiri bahwa, oh iya, perform kita itu ditunggu-tunggu. Kita ini emang lagi ditunggu-tunggu. Jadi berikan sesuatu hal yang terbaik untuk audiens kita ya. Antisipasi kesalahan dengan tenang. Karena seorang pembicara itu tidak harus perfect. Kalau pembicara itu menguasai materi, iya. Tapi tidak harus perfect. Karena pembicara juga manusia kan ya, pasti di sana ada kesalahan yang juga dilakukan ya. Jangan lupa usaha dan disertai doa. Yang jelas dalam public speaking praktek menambah jam terbang itu hal yang paling baik untuk meningkatkan kemampuan kita dalam melatih public speaking. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Edi Erwan. Terima kasih banyak atas waktunya. Monggo setelah ini ada sesi tanya jawab atau yang lain, monggo saya kembalikan acaranya ke Pak Edi Erwan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Meda. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Meda.
paparan yang luar biasa dari Mbak Meda tadi ya. Tapi sayangnya memang waktu kita sangat terbatas pada hari ini Mbak Meda. Ya, Mungkin ya, kita harus ya. ada season 2 ini Mbak Meda ya, season 2, season 3, season 4. Siap Pak Edi. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk sesi berikutnya. Ini mungkin saya hanya sedikit menajamkan sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi dengan para peserta Mbak Meda. Oke, siap. Ya, Tadi kalau silakan. Mbak Meda banyak mengulas tadi yang mengenai apa, bagaimana public speaker gitu, bagaimana persiapan, terus menyiapkan bahan dan sebagainya gitu. Nah, satu pertanyaan mungkin yang timbul di benak saya gitu. Untuk menjadi seorang public speaker itu, Mbak Meda, itu apakah dia sebuah bakat gitu, atau bisa diciptakan gitu, Mbak Meda? Artinya orang yang dulunya pendiam gitu kan, tidak punya kemampuan tanggung publik, bisa nggak dia akan menjadi seorang public speaker yang baik? Iya. Gitu, Mbak Meda. Iya, iya Pak Edi. Kalau ngomongin soal ini nih, Meda tertarik banget gitu. Apa sih public speaking itu sebenarnya bakat atau bisa dipelajari? Ini berdasarkan pengalaman pribadi Meda juga ya sebenarnya gitu. Jadi public speaking itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Mungkin seseorang yang mempunyai bakat sebagai seorang public speaker, dia memang sudah punya kemampuan, dia akan belajar lebih cepat. Bahkan mungkin tidak perlu belajar juga udah bisa ngomong cah-cisus ke sana kemari. Tinggal poles sedikit aja dia udah mampu. Tapi bukan berarti seseorang yang introvert atau orang yang mungkin pendiam, pemalu, bukan berarti dia tidak mampu gitu. Bukan berarti dia tidak bisa. Contoh realnya aja Meda ngerasa tuh kayak Meda sendiri gitu loh Pak Edi. Ya kayaknya dulu waktu zaman kuliah, waktu di Kalsel juga mungkin teman-teman kenal Meda tuh nggak begitu banyak ngomong, pendiam, introvert gitu kan. Tapi Meda belajar. Jadi belajar dari satu course ke course yang lain, kemudian yang paling penting adalah menambah jam terbang. Latihan, latihan, dan latihan. Latihan itu tidak perlu loh kita menunggu sebuah panggung, artinya dari pimpinan nih, saya nggak pernah dikasih kesempatan buat paparan, no. Lah tuh saya mau latihan kayak gimana? Nggak perlu. Ya, kita bisa kok latihan sendiri, misalnya kita bisa memanfaatkan nih media sosial, ngomong aja di medsos gitu kan, atau bikin video sendiri untuk berlatih, kita ngobrol sebagai seorang speaker, membahas sesuatu di sana. Itu juga sebagai salah satu upaya kita untuk menambah jam terbang. Jadi public speaking itu bisa dipelajari dan bukan sebuah bakat. Itu ya. Jadi buat semuanya aja, jangan merasa bahwa saya pendiam, saya nggak bisa ngomong. Bisa, semua pasti bisa asalkan mau belajar dan mau berlatih. Karena praktek dan praktek itu yang akan membuat kita menjadi lebih lancar ketika berbicara di depan banyak orang. Mungkin itu Pak Edi. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir gitu. Public speaker bisa dilatih gitu Mbak Meda ya. Nah, bisa dilatih dan bisa dipelajari. Mempunyai kesempatan untuk menjadi public speaker. Iya, betul. Nah, ini kemudian ada pertanyaan nih Mbak Meda ya. Mungkin kebiasaan kita gitu kayak Mbak Meda mungkin di waktu awal ini ya menyisipkan pantun gitu. Nah, tapi ada juga mungkin yang dia menyisipkan joke-joke gitu kan, lucu-lucuan gitu. Nah, ini kalau orang yang tidak biasa gitu untuk menyisipkan joke itu kira-kira ada triknya nggak itu Mbak Meda? Iya, benar kok ini jadinya kayak saya curhat ya sebenarnya gitu loh. Kan Meda juga bukan seseorang yang lucu gitu ya, bukan juga orang yang biasa ngejok. Mungkin kalau Pak Edi Mahmud tuh udah pernah ngelihat pasangan MC saya di BPS itu Gus Melon itu memang lucu dia orangnya ya, nggak ngapa-ngapain aja dia diem aja udah lucu gitu. Nah, tapi buat Meda yang nggak punya bakat buat ngelucu gitu, kadang juga ngerasa wah kalau aku nggak lucu jadi nggak seru dong ini acaranya gitu. Wah jadi nggak ada sesuatu yang menarik dong di sana. Tapi teman-teman jangan khawatir karena membuat acara itu menjadi menarik dan menjadi hidup itu tidak hanya lewat joke. Masih banyak jalan menuju Roma gitu ya. Salah satu caranya tadi sudah ada contohnya dengan menggunakan pantun. Kemudian ada yang namanya ice breaking. Nah, itu ice breaking itu mempan banget teman-teman buat memeriahkan, membuat hidup suatu acara gitu. Ice breaking itu bagus banget. Ice breaking juga nggak perlu sesuatu hal yang susah gitu ya, nggak usah sesuatu hal yang susah. Misalnya audiens kita minta berdiri aja yuk, semua Bapak dan Ibu kita berdiri dulu nih sebelum kita mulai acara. Ayo kita
angkat tangan ke atas, tangan ke bawah, ayo tepuk tangan bersama, misalnya kayak gitu. Itu juga ice breaking. Yang penting bagaimana sih caranya kita mendeliverykan itu ke audiens kita, sehingga suasananya itu bikin nyaman dulu gitu. Jadi kita nggak perlu lucu, nggak perlu maksain jadi orang lucu untuk bisa membuat suasana jadi meriah gitu. Atau misalnya pasang aja video YouTube. Nah, video YouTube kan ada tari-tarian di sana, nyanyi-nyanyian yang lucu-lucu gitu. Audiens kita suruh niruin gerakan-gerakan. Kan mereka ketawa sendiri dengan ngelihat ada video yang lucu gitu. Itu contoh-contohnya seperti itu, Pak Edi. Oke, terima kasih Mbak Meda. Nah, kalau dari saya terakhir nih Mbak Meda ya. Ini kan Mbak Oke, Meda ya. punya ini ya, punya apa? Lembaga Akademeda gitu ya. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. Mbak Meda. Itu kalau teman-teman kira-kira pengen tertarik join atau apa, atau ada program khusus tuh Mbak Meda buat teman-teman di Kalsel ini? Aduh, iya ya. Ya, silakan aja hubungin lewat Pak Edi Erwan. Tapi ingatan saya nih. Kayak reseller aja. Reseller. Nggak dropship ya, dropship sekalian. Iya, iya. Itu sebenarnya sekolah untuk menyalurkan hobi sih ya Pak Edi. Jadi kayaknya kok berbagi ilmu, berbagi pengalaman itu sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Jadi kadang memang ada banyak teman-teman yang mau belajar gitu kan, ayo sharing dong gitu. Nah, kalau kita sharing sendiri tanpa membawa sebuah brand, itu kan jadinya aneh gitu kan ya. Jadinya tuh kayak Meda siapa ya gitu loh. Nah, itu pentingnya juga brand yang kita miliki. Begitu juga kita di BPS kan gitu ya Pak Edi ya. BPS dari mana? Meda dari mana? Dari BPS mana? BPS Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita kan punya brand tuh, kita punya sesuatu yang bisa kita sampaikan ke orang, "Oh, orang BPS toh," gitu. Nah, Meda juga gitu, Akademeda, "Oh, Akademeda, dari Akademeda." Jadi ada sesuatu yang mengusung kita dan itu membuat kita bisa membuat kita menjadi lebih up gitu, dilihat orang, lebih dilihat daripada hanya menggunakan nama sendiri aja gitu sih kira-kira. Pentingnya branding juga itu Pak Edi, mungkin itu next time ya kita belajar branding. Oke, teman-teman ya. Nah, nanti kalau ada yang tertarik ingin ikut join dengan program Mbak Meda gitu, ingin lebih belajar mengenai menjadi public speaker, di profil nanti itu ada alamat email dan nomor telepon Mbak Meda, silakan nanti kontak langsung Mbak Meda gitu ya. Iya siap, terima kasih banyak Pak Oke, sekarang Edi. kita Ya. akan memasuki diskusi langsung dengan peserta kita hari ini Mbak Meda ya. Iya, Ini yang iya, iya. sudah resen ini Pak Abdurrahman. Oh iya, siap. Silakan Pak Abdurrahman kalau ingin Ya. bertanya langsung. Mungkin untuk sesi pertama kita akan 3 penanya, yang lainnya silakan nanti siap-siap juga ya. Silakan Pak Abdurrahman. Ya, terima kasih Pak Edi Erwan atas kesempatan yang diberikan. Selamat datang kembali Mbak Meda di Kalsel. Iya, halo Mas. Ketemu lagi ya. Ingat saya nggak? Ingat lah, ingat. Ingat kacamatanya kayaknya. Ya, makasih. Iya. Saya mau nanya ini, ya Mbak. Sebenarnya kalau public speaking itu kan sebenarnya luas ya Mbak ya, bisa di luar MC juga. Terus intinya lebih dari cuma MC gitu. Nah, terkait dengan yang Mbak Meda sampaikan tadi, kalau kita menjadi public speaker itu kan sebenarnya bisa dipelajari gitu Mbak ya. Cuman kalau misalnya kita nggak pede hanya karena suara kita nih nggak bagus nih. Kalau kita bandingkan dengan suaranya Mbak Meda kan bagus banget nih. Nah, itu kan juga mempengaruhi orang juga nih kalau dalam public speaking kan. Itu sebenarnya bisa di ini nggak Mbak? Bisa dilatih nggak suaranya atau bisa diubah nggak jadi bagus? Gitu. Mungkin gitu aja Mbak. Iya. Makasih. Ya, oke Mas Abdurrahman. Iya, jadi gini sih ya. Tadi ngomongin soal percaya diri atau tidak. Yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita adalah jadilah diri sendiri. Jangan mengubah kita menjadi seperti orang lain. Misalnya Mas Abdurrahman tadi bilangnya, wah aku pengen kayak Pak Edi Mahmud nih, Pak Edi Mahmud suaranya bagus. Apalagi kalau nyanyi, ya ampun bagus banget, aku pengen kayak gitu, misalnya gitu ya. Jangan disamakan seperti itu, karena Pak Edi Mahmud punya ciri khas sendiri. Ya, medok tegalnya itu nggak bisa diambil kemana-mana gitu kan. Ya, Mas Abdurrahman juga punya ciri khas sendiri gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus yakin pada diri sendiri, percaya pada diri sendiri dulu dan jadilah diri sendiri gitu. Jangan pernah merubah menjadi orang lain gitu. Yang kedua, untuk teknik vokal sebenarnya kalau untuk seorang public speaker kita nggak butuh kok suara yang
bagus, yang kemudian kayak penyanyi-penyanyi itu kan sebenarnya nggak perlu yang seperti itu, gitu ya. Sebenarnya kalau teknik vokal dalam public speaking itu kan yang tadi saya sampaikan, yaitu yang penting adalah kita jelas ketika berbicara. Jelas apa yang kita sampaikan itu terdengar dengan baik di audiens kita. Audiens kita bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang disebut dengan artikulasi tadi. Nah, untuk melatih bagaimana artikulasi kita itu menjadi baik, ya teman-teman bisa melatih dengan bicara melatih huruf A, B, C, D, E sampai Z itu loh. Itu untuk melatih supaya apa? Rahang kita ini terbiasa ngomong. Terbiasa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu akan melatih rahang kita supaya lemes. Dengan lemes, itu kita berbicaranya jadi lebih lebih lancar, jadi nggak belibet. Kadang kan kita kalau ngomong kadang belibet, nggak kedengeran jelas. Nah, itu artikulasi. Jadi sebenarnya teknik vokal untuk public speaker itu lebih ke bagaimana kita jelas mendeliverkan sesuatu. Kemudian tadi intonasi. Nah, kalau penyanyi kan mungkin ada nada ya, misalnya ada nada lagu gitu, ada lagu apa ya? Lagu apa ya Mas Agus Salim, kira-kira lagunya yang disukai sekarang apa nih? Lagu Stasiun Balapan misalnya gitu ya. Kuto selesing dadi kenangan. Nah, itu kan nada lagu. Tapi untuk seorang public speaker kan nggak butuh itu gitu loh. Yang penting intonasi, bagaimana kita menyampaikan ke audiens, naik turunnya nada sehingga audiens itu merasa tertarik. Sama sebenarnya kayak penyanyi. Kenapa dia bisa menyanyikan lagu dengan not yang tepat itu kan supaya pendengarnya itu merasa nyaman gitu loh, merasa nyaman. Tapi ketika seorang public speaker itu ya gimana caranya dia menaik turunkan intonasinya supaya apa yang dia sampaikan itu tidak membosankan. Kemudian jeda tadi, jeda. Nah, terus ini yang penting juga apa, Mas? Ada yang namanya power. Ya, kita butuh power. Power itu tidak datang dari mic ya. Kadang-kala kita tuh ngerasa ada mic, jadi nanti nyanyinya biasa aja. Ngomongnya biasa aja, nggak usah kenceng-kenceng juga udah pakai mic kedengeran. Nah, power ini juga mempengaruhi kualitas suara kita. Nah, untuk melatih power ya ada latihan vokal sebenarnya untuk membuat suara kita menjadi bulat gitu ya, lebih bulat. Artinya nggak cempreng-cempreng amat lah ya, bulat. Terus kemudian menjadi kuat nafasnya gitu ya, nafasnya menjadi kuat karena seorang public speaker tuh kan ngomong terus ya. Ngomong terus itu jadi supaya lebih panjang gitu suaranya, terus menjadi powerful. Powerful itu bukan teriak loh ya, bukan teriak, powerful. Ada power, ada kekuatan suaranya di sana sehingga lebih terdengar jelas oleh audiens. Nah, mungkin Bapak Ibu mau coba, ini adalah teknik mengolah suara. Yang pertama adalah dengan cara humming. Ya, coba boleh dibuka audionya juga nggak apa-apa sih. Kita sama-sama belajar yang namanya humming. Ya, humming itu adalah kita tarik nafas, tahan di perut. Ya, ini nafas diafragma mungkin yang tahu tentang ini ya nada. Tahan di perut sampai perut kita menggembung. Ya, kalau Pak Edi kayaknya nggak perlu menggembungkan perut gitu, Pak Edi Erwana kayak udah gembung. Ya, itu digembungkan perutnya, gitu ya. Sampai menggembung, itu adalah kita menyimpan nafas di dalam perut. Kemudian kita keluarkan melalui hembusan ya nafas di hidung dengan suara gitu. Sampai nafas kita habis. Ya, keluarnya dari hidung tapi dengan suara gitu. Nah, itu akan melatih suara kita menjadi bisa lebih bulat gitu, lebih panjang juga. Terus ada yang kedua suara angin. Nah, kalau suara angin ini karena virtual aman ya kayaknya kalau saya memperlihatkan gimana suara angin. Ya, jadi bisa sama tekniknya menarik nafas panjang, disimpan di perut, kemudian mengeluarkannya dari mulut sampai habis. Gitu. Nah, itu akan membuat suara kita menjadi lebih kuat, powerful, dan juga lebih tahan lama ketika berbicara. Nah, itu tapi tidak bisa dalam sekali jadi, itu harus dilatih secara terus-menerus. Gitu. Mungkin itu, Mas Abdurrahman, tipsnya untuk bisa melatih suara kita supaya lebih punya karakter gitu ya. Gitu. Bapak Ibu ada lagi satu pertanyaan lagi nih.
Melatih kosakata itu gimana? Memperbanyak kosakata itu loh. Oh, melatih kosakata, Pak. Melatih kosakata itu coba deh, Bapak, yang kayak tadi, mind mapping itu juga salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk melatih kosakata. Kalau misalnya ngelihat sesuatu, misalnya ngelihat pulpen. Oh, pulpen ini dihubungkan dengan apa ya? Pulpen, menulis, warnanya orange. Oh, bisa dipakai untuk misalnya kayak gitu ya, atau untuk menggambar, untuk apa ya? Oh, bisa nih dipakai buat mengganjal pintu misalnya kayak gitu. Nah, atau kita melihat banyak tulisan di jalan. Dengan banyak tulisan di jalan sering baca. Ya, yang pasti kalau untuk menambah kosakata ya harus sering baca sih, Pak. Harus sering baca, harus sering menambah literatur sehingga kita banyak hal yang bisa kita gunakan bahan untuk berbicara gitu. Jadi memang harus banyak baca, baru hanya banyak mendengar, terus kemudian melatih spontan. Sebenarnya mungkin kalau membaca terus melihat sesuatu itu sudah sering dilakukan. Hanya kadangkala kendala itu juga saya juga sering mengalami, Pak Rismanto, kadang udah baca, udah dengerin juga, tapi ketika ngomong tuh spontanitasnya hilang gitu. Jadi yang dibaca itu jadi ngeblank semua. Apa ya, mau ngomong apa ya, kayaknya udah pernah baca tentang ini, tapi nah untuk melatih spontanitas itu ya tadi, kita misalnya sering-sering melihat tulisan di jalan, terus langsung kita melatih imajinasi kita. Kalau ada kayak gini, misalnya ada pelang tentang apa iklan rokok gitu ya, misalnya iklan rokok. Oh, kalau iklan rokok berarti kalau di data BPS nih ada di Susenas nih. Oh, misalnya kayak gitu. Nah, kita cepet langsung capture sesuatu gitu. Memang itu harus dilatih sih, Pak. Nggak bisa kalau apa ya, kalau spontan, kalau yang nggak berulang gitu, kejadian berulang. Atau menulis, sebenarnya menulis, Pak. Menulis skrip juga bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau paparan, biasanya kan kita langsung bikin slide gitu aja ya, slide gitu. Nah, untuk menambah kosakata, nggak ada salahnya ketika kita membuat tulisan dulu kira-kira apa sih yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan dari sebuah PowerPoint tadi gitu. Jadi ditulis. Dengan menulis kita juga menambah kosakata juga gitu, Pak. Mungkin itu, Pak Rismanto. Waduh, saya nggak enak nih ditanyain Pak Rismanto. Harusnya saya yang berguru sama Pak Aris. Jadi nggak enak saya. Mohon maaf ya, Pak. Mbak Meda, nah ini kan ada beberapa pertanyaan tertulis nih Mbak Meda ya. Iya, Kak. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai kegugupan ini Mbak. Jadi bagaimana katanya supaya mengatasi gugup gitu, baik karena mungkin penugasan mendadak gitu ya, mungkin karena tidak biasa dengan orang banyak, atau tiba-tiba blank gitu sehingga gugup. Nah itu kira-kira mungkin lebih ditajam lagi Mbak Meda, gimana cara kira-kira? Iya. Kalau misalnya mengatasi gugup, tadi sebenarnya udah disampaikan juga sih ya di awal. Mengatasi gugup itu yang harus dilakukan ya sebenarnya gugup itu kenapa sih? Kita tanya dulu nih ya, kenapa kita bisa gugup itu? Biasanya orang menjadi gugup itu kalau nggak siap, ya nggak? Orang jadi gugup tuh kalau nggak siap. Coba deh, ya Pak Edi ngasih tugas nih ya ke Pak Agus Salim katanya. Mas, nanti jam 10 paparan. Jam 8 baru dikasih tahu. Wah, yang ada Pak Agus Salim tuh, waduh kan gitu ya. Kadang cuma 2 jam buat nyiapin materi, sanggup enggak sih gitu loh. Itu pasti udah gugup duluan, itu udah nggak bisa dipungkirin. Mau kayak gimana, mau dengan teknik public speaking seperti apapun juga itu pasti gugup gitu. Karena tidak menguasai materi. Jadi yang hal pertama yang harus dilakukan supaya nggak gugup ya persiapkan materi itu dengan sebaik mungkin. Setidaknya kita udah paham dulu lah ya, kira-kira apa sih yang mau diomongin gitu. Kalau kita udah paham, udah tahu tentang tugas yang mau kita lakukan, insya Allah itu akan membantu 50% dari kegugupan kita. Udah mengurangi 50%. Entah itu misalnya penugasan mendadak ya, paling nggak kita carilah poin-poin penting apa yang sekiranya itu bisa untuk disampaikan pada saat kita mau paparan. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kalau misalnya penugasan mendadak gitu ya, karena nggak sanggup untuk latihan dulu misalnya ya setidaknya kita mengurangi kegugupan kita dengan apa? Dengan prepare di tempat acara. Prepare di tempat acara ya tadi, jangan datang terlalu mepet. Kita koordinasi dengan panitia setempat. Kita persiapkan hal-hal teknis yang sekiranya itu tidak akan menjadi gangguan pada saat kita presentasi. Karena apa? Karena kalau ada gangguan teknis yang mengganggu kita, udah teknisnya ancur ya kan, terus nanti di
ditambah lagi apa? Udah deh itu materi yang udah kita siapin jadi blank semua, jadi nggak ngerti, udah lupa semua gitu. Ya, itu yang perlu. Terus ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, yang perlu kita perhatikan gimana supaya kita nggak grogi, supaya kita nggak gugup, pahami manifestasi grogi kita. Apa sih manifestasi grogi? Itu adalah hal yang timbul, reaksi tubuh yang timbul di tubuh kita ketika kita merasa grogi. Misalnya nih ya, Meda tuh kalau lagi grogi, itu yang ada tenggorokan tuh haus banget. Haus, jadi tenggorokan tuh kering banget. Batuk terus, itu pasti kayak gitu. Nah, Meda tuh udah tahu kalau misalnya grogi tuh kayak gitu. Jadi setiap kali mau kayaknya nih mau grogi, selalu bawa yang namanya air minum. Sehingga apa? Oh iya, kayaknya nih aku udah mulai grogi nih. Minum terus, minum terus. Jadi setidaknya hal itu akan mengurangi reaksi tubuh kita. Karena apa sih? Reaksi tubuh yang ditimbulkan di tubuh kita itu juga mempengaruhi ini loh, di dada nih loh, deg-degan. Itu mempengaruhi banget gitu. Dengan minum, oh ya, udah agak tenang gitu. Terus kalau reaksi tubuhnya deg-degan mungkin ya, deg-degan. Coba deh, kalau deg-degan itu karena apa sih? Kadang karena grogi ngeliat audiensnya. Karena ngerasa, wah ini audiensnya ya ampun pimpinan semua. Astagfirullah, ini gimana gitu. Ya coba ngobrol dulu dengan audiens. Dekati salah satu audiens kita. Ajak ngobrol. Ngobrol hal yang biasa, nggak usah ngobrol hal teknis gitu. Supaya apa? Supaya kitanya juga merasa nyaman. Dan apa? Audiens kita itu juga ngerasa kenal dekat dengan kita. Coba deh, kalau kita udah ngerasa ada yang dikenal di tempat itu, ketika kita ngomong di depan, kayaknya kayak ngomong sama teman sendiri. Jadi sering-sering aja tuh lirik-lirik sama yang tadi diajak ngobrol gitu kan. Oh iya, ada yang mendukung aku. Setidaknya semua tuh tidak seperti menuntut kesempurnaan ke kita, tapi ada teman kok di sana yang bisa aku ajak diskusi gitu. Jadi kita merasa nyaman di sana. Jadi tenang gitu loh rasanya. Terus itu sih ya, visualisasi. Kalau tadi Meda sih bilang visualisasi gitu loh. Kita membayangkan dan membangun pikiran positif bahwa kita tuh bakalan melakukan presentasi dengan baik kok. Yang akan kita sampaikan itu akan berhasil gitu. Terus kalau misalnya masih ngerasa grogi pas ketika ngomong di depan audiens, ajak audiens untuk berinteraksi, ajak untuk berdiskusi. Karena kita kan nggak ngomong sendiri gitu loh. Kita kan nggak ngomong sendiri, ada audiens, ajak itu audiens berdiskusi. Misalnya audiens kita nanya, Mbak, ini jawabannya apa? Kita nggak ngerti. Ya udah, kita pura-pura aja. Menurut Bapak gimana gitu? Ya gitu kan Pak Edi ya. Gitu. Gitu. Nah, itu juga salah satu cara trik supaya mengurangi rasa grogi kita. Karena apa? Ketika kita berkomunikasi dengan audiens kita, setidaknya kita merasa bahwa kita tidak sendiri di sana. Oh ya, audiens kita tuh bisa diajak untuk berkolaborasi, bekerja sama gitu. Jadi nggak nakutin gitu. Yang bikin kita gugup, yang bikin kita grogi itu kan karena kita takut sebenarnya. Gitu mungkin Mbak Edi Erwan. Oke, Mbak Mena. Terakhir nih Mbak ya. Nah, Oke. Ini kalau teman-teman belum ada yang nanya langsung, terakhir saya bacakan pertanyaan dari Pak Yudadi Ilmi ini dari Balangan nih Mbak. Oh sekarang provinsi, kan beda provinsi. Mohon maaf. Oh iya ya. Sekarang di provinsi. Jadi gini Mbak, jadi kalau kita mungkin menyampaikan bahan gitu yang mungkin rumit gitu ya, atau yang agak susah gitu untuk audien kebanyakan. Nah, kemudian audien kita kurang antusias. Nah, ini kira-kira ada trik-triknya nggak, Mbak? Sudah bahannya susah gitu kan, audiennya juga kurang antusias gitu. Nah, ini gimana kira-kira nih, Mbak? Ya, itu memang jadi butuh kerja keras memang ya. Itu butuh kerja keras dari seorang pembicara bagaimana caranya membuat audiens kita itu menjadi tertarik. Karena target kita itu kan audiens satu, tertarik. Yang kedua, minimal mau dengerin kita. Yang ketiga, targetnya adalah pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh audiens gitu kan ya. Itu adalah target yang paling sederhana. Yang keempat, audiens kita mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Bahkan yang paling tinggi itu adalah audiens kita itu mau meng-ATM apa yang kita sampaikan. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah ada tipe audiens itu yang tipenya adalah visual. Visual itu
dia senang melihat sesuatu yang ya tergambar terpampang nyata gitu. Jadi kan teman-teman di BPS dimanapun berada kayaknya udah pada ahli tuh ya yang namanya dengan infografis. Nah, manfaatkan itu gitu. Manfaatkan infografis sebagai salah satu media untuk menarik perhatian audiens sehingga paparan kita itu menjadi lebih menarik untuk dilihat. Tuh, dilihat dulu ya. Terus yang kedua, selain dengan infografis bisa juga dengan videografis. Videografis itu apa? Videografis itu targetnya kepada audiens yang memiliki kemampuan lebih ke auditori ya, lebih ke pendengaran gitu loh. Lebih senang tertarik dengan apa yang disampaikan. Itu bisa menjadi cara untuk menarik perhatian ke audiens. Dan yang ketiga, ini ada teknik yang sekarang kayaknya lagi ngehits gitu ya, ngehits. Ini ada yang namanya data storytelling, Mbak Edi. Ya, ada yang namanya data storytelling. Data storytelling itu apa? Data storytelling itu adalah mengkombinasikan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu komunikasi, di-combine. Kadang statistisi, kadang akademisi itu ngomongnya teknis banget gitu. Ya, dia nggak bisa nih menceritakan data itu dengan mengkombinasikan dengan ilmu komunikasi. Jadi kalau kita bisa mengkombinasikan antara data dengan ilmu komunikasi, jadi bahasanya itu kita buat dengan pilihan kata yang mudah dimengerti dan dipahami oleh audiens kita. Contohnya apa? Contohnya kita mendekatkan dengan kejadian-kejadian nyata yang ada di sekitar audiens. Misalnya mau ngomongin tentang stunting nih ya, mau ngomongin tentang stunting di desa. Orang kampung tuh mungkin nggak paham yang namanya stunting itu apa gitu kan. Mereka terus yang nggak tertarik, oh, stunting itu apa, penyebab stunting apa. Kita nerangin ya, stunting adalah kekurangan gagal tumbuh pada anak karena kekurangan gizi kronis. Whatever, mereka mau ngapain gitu, nggak ngerti gitu kan. Kita tampilkan data gitu. Nah, mungkin kita bisa sampaikan, Bapak Ibu, stunting itu loh anak-anak yang kerdil tumbuhnya, yang dia tuh bertubuh pendek. Lah, kenapa kita harus ngomongin tentang anak bertubuh pendek? Toh anak tubuh pendek juga masih bisa sekolah, masih bisa mendapatkan pendidikan, masih bisa kerja. Kenapa sih harus dibahas tentang anak stunting? Loh, Bapak Ibu, ternyata anak stunting di Indonesia itu berdasarkan hasil Riskesdas, ya teman-teman bisa tunjukin nih hasil Riskesdasnya, itu ternyata masih sebesar 30, sekian persen. Oh, itu kalau menurut WHO itu tinggi, harus mendapatkan suatu penanganan. Kenapa? Karena ternyata anak yang tumbuh kerdil itu bisa menjadi di kemudian harinya itu mendapatkan mengalami penyakit degeneratif loh ternyata. Terus anak yang kerdil itu kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan itu menjadi lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh normal. Contohnya aja kalau di sekolah dulu loh, di sekolah dulu tuh kalau paskib, ayo tingginya paling tinggi harus minimal berapa? 150 kan? Kalau yang di bawah 150 pasti nggak boleh ikut paskibra. Nah, untuk itu kita tuh harus lebih care dengan apa yang namanya stunting. Karena apa? Masa depan bangsa Indonesia itu ada di generasi-generasi muda saat ini. Bagaimana Indonesia bisa maju kalau generasi mudanya itu tidak kita perhatikan? Padahal ya itu yang bikin anak-anak jadi kerdil itu mulai dari ibu-ibunya dulu waktu hamil. Nah, ini data Riskesdasnya nih loh, ini data Susenasnya. Dulu waktu hamil ternyata yang mendapatkan asupan gizi baik itu cuma sekian persen. Tunjukkan dengan grafik, tunjukkan dengan infografis tadi. Loh, itu seperti itu gitu. Loh, ternyata ya nggak cuma masalah gizi, ternyata itu terkait dengan sanitasi layak juga. Loh, sanitasi layak itu ternyata mempengaruhi loh cara hidupnya gitu. Nah, itu ditunjukkan dengan gambar-gambar, ditunjukkan dengan grafik sehingga audiens kita tuh oh, ternyata itu toh yang dimaksud gitu loh. Jadi lebih paham, lebih mengerti apa yang kita maksud, nggak cuma ngomongin grafik tabel gitu kan. Mereka jadinya keder gitu loh. Ngomong kayak oh, kok ini ngomongin apa sih Bapak ini kok nggak paham ya gitu. Mungkin itu sedikit tips dari saya Pak ini. Oke, terima kasih Mbak Meda. Akhirnya ya waktu juga nih Mbak Meda yang membatasi kita gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, teman-teman, mungkin kalau yang ingin lebih tahu mengenai bagaimana public speaking yang baik,
Yang pertama tadi bisa ikut di Akademida gitu ya. Atau kalau Bisa teman-teman hubungin punya Pak Edi waktu Erwan. ini bisa saya informasikan di Mameda punya Iya, iya. Instagram gitu. Nah, itu ada beberapa IG Mbak Meda juga yang tentang public speaking Mbak Meda ya kalau nggak salah ya. Oh iya, 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 Nah, iya, itu iya bisa juga lagi. di sana. Iya, 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 terima kasih. Oke Mbak Meda, mungkin sebagai closing statement nih dari Mbak Meda buat teman-teman semua ini sebelum kita tutup. Silakan Mbak Meda, 1 menit. 1 menit kepanjangan 1 menit closing statement Mas. Kepanjangan, Mbak Meda. Iya, Silakan, Mbak iya Meda. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi Erwan dan teman-teman semua, Pak Edi Mahmud, Bapak Ibu Kepala Bagian dan Kepala Bidang di lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Selatan, teman-teman semua. Public speaking itu bukan sesuatu hal yang bukan bakat ya, bukan bakat, tapi sesuatu hal yang harus bisa dipelajari ya. Intinya adalah kita harus sering berlatih, praktik, praktek dan praktek sehingga itu akan meningkatkan kemampuan public speaking kita gitu. Dimanapun kita berada itu adalah panggung kita untuk melatih kita dalam berbicara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua atas kesempatannya. Senang sekali Meda bisa gabung pada pagi hari ini. Siang di sana ya, di sini masih agak pagi. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu. Suatu kehormatan buat Meda. Mudah-mudahan apa yang Meda sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semua di BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa Meda sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Meda, terima kasih Bapak Ibu semua. Aplaus buat kita semua. Bapak Ibu, demikian tadi ya webinar kita hari ini. Bisa kita akhiri, mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi kita orang-orang BPS mungkin yang sering bikin narasumber gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar berikutnya, atau kalau perlu kita akan mengundang Mbak Meda lagi, Mbak Meda ya, sedia ya? Siap, dengan senang hati Pak Edi, terima kasih Terus ini banyak. ini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti akan saya mintakan tertulis dari Mbak Meda, gitu Mbak Meda, kalau bersedia nanti ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin saya sampaikan pada pagi ini. Akhirnya kita tutup webinar kita bagian mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima Sama-sama. kasih. Mbak Meda nanti minta bahan paparannya Mbak Meda ya dikirim ya. Oh iya. Oke, nanti dikirim ke Pak Edi ya. Saya WA ke Pak Edi Irwan ya. Oke. Ya, terima kasih. Oh iya Bapak Ibu mungkin yang belum mengisi feedback ya buat sertifikat nanti silakan diisi dulu sebelum